Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu ala bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, kembali ucapan puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang selalu Allah curahkan tanpa pernah putus. Maka dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah telah berikan Allah jaga untuk kita. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bisyukri tadumun ni'am. Dengan syukurlah nikmat itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam moga dilimpahkan buat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, tausiah kita di pagi ini hadis-hadis keimanan. Pada pagi ini kita ingin melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terdapat dalam Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza awa ila firashihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah berbaring di atas tempat tidur beliau. Ini doa yang diucapkan ketika akan tidur. Jamaah dimuliakan Allah, banyak ternyata amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum kita hidupkan, yang menjadi sunnah yang ditinggalkan, atau mungkin bahkan sunnah-sunnah yang terluput dari kehidupan kita, jarang teramalkan. Doa-doa yang masyhur sebelum tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya, ini semua kaum muslimin mungkin mengenalnya, tapi siapa yang benar-benar tidur dengan membaca kalimat tersebut? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan sampai pagi. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni si fulan, rahmati si fulan. Bagi orang yang manbata tahiran, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, dzakiran lillah, dalam keadaan berzikir kepada Allah. Sebelum tidur dia berwudu, kemudian berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang ada. Maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendoakannya sampai pagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard. Ya Allah, wahai Rabb langit dan Rabb bumi, wa rabbal arsyil azim, dan Rabb arasy yang agung. Rabbana wa rabb kulli syai', wahai Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali doa beliau sebelum tidur dengan pujian-pujian kepada Allah, menyebut nama Allah Ar-Rabb. Kalau disebut Rabb, ada beberapa makna yang terkandung dalam kata Rabb. Makna pertama, Al-Khaliq, pencipta. Rabbnya langit, Rabbnya bumi, Rabbnya arasy, Rabb segala sesuatu. Maknanya pencipta. Karena Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan arasy, menciptakan kita dan menciptakan semuanya. Di antara makna Rabb adalah Al-Malik, pemilik. Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik semuanya. Di antara makna Ar-Rabb adalah Al-Mudabbir, pengatur. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali rencana Allah, oleh ilmu Allah, terjadi atas kehendak Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan. Dan makna yang keempat dari kata Ar-Rabb artinya adalah As-Sayyid Al-Muta', yang ditaati. Allah Subhanahu wa taala yang layak dan pantas untuk ditaati di langit dan di bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Karena itu Allah jualah satu-satunya yang berhak untuk ditaati. Jamaah yang dimuliakan Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan manusia untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan terlebih dahulu bahwa Allah yang menciptakan. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai sekalian manusia beribadahlah. Kepada siapa kita beribadah? Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Kepada Rabb yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka antara tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang berkaitan dengan peribadatan, merupakan konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Artinya orang yang yakin Allah pencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah pemilik, maka otomatis dia wajib untuk taat hanya kepada Allah. Kita diperintahkan beribadah kepada pencipta kita. Maka yang tidak punya andil dalam menciptakan jangan disembah. Yang tidak punya andil dalam mengatur jangan minta kesembuhan dari yang tidak mengatur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita heran sebagian orang yang mengatakan pembagian tauhid seperti ini tauhid Trinitas.
Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Sehingga macam-macamlah gelar yang disebutkan. Itu karena tidak memahami dengan benar. Memang di dalam Al-Quran tidak ada pembagian tauhid itu kepada tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita perhatikan yang menjadi titik perdebatan antara kelompok-kelompok di dalam Islam itu terkait yang tiga itu. Rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka berfokuslah para ulama untuk menggali dari ayat Al-Quran, menggali dari hadis Nabi, muncullah tiga pembagian tersebut. Apakah wajib tiga? Tidak mesti. Sebagian ulama bahkan membagi tauhid itu cuma dua. Dan pertama, tauhid al-ma'rifah, tauhid yang sifatnya pengetahuan saja. Nah, kita tahu bahwa Allah yang menciptakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu memiliki nama dan sifat seperti dalam Al-Quran dan hadis. Itu tauhid yang pertama. Tapi di dalamnya juga terbagi dua. Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, itu rububiyah. Mengetahui pencipta itu punya nama dan sifat, itu al-asma' was sifat. Tapi dijadikan satu. Di situ cuma berlaku pengetahuan. Awak yang penting tahu Allah yang menciptakan. Yang penting awak tahu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid al-matlab. Satu ma'rifat, sekedar wawasan, pengetahuan, keyakinan. Yang kedua, al-matlab atau al-qasd. Al-matlab artinya yang dituntut, al-maqsad, al-qasd artinya tujuan, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah, apapun namanya terserah. Yaitu bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Bahwa orang yang meyakini Allah sebagai penciptanya, rizkinya bersumber dari Allah, hidup dan matinya di tangan Allah, dia harus menjadikan Allah satu-satunya tujuan dia beribadah. Harus Allah satu-satunya yang dia sembah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang sensitivisme, rasa sensitif, kefanatikan dalam berkelompok, itu kadang-kadang yang menjadikan orang saling tuding. Ini bahkan digelari dengan tauhid trinitas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat umat Islam berkelompok-kelompok. Umat Islam berpecah-pecah. Apakah wajib mentauhidkan Allah dengan cara seperti itu? Tidak wajib. Itu cuma hasil bacaan para ulama, mereka simpulkan. Yang penting dalam hati seorang mukmin, dia yakin Allah yang menciptakannya. Setiap suapan yang dia masukkan ke mulut, rezekinya dari yang kecil sampai yang paling besar, Allah yang memberikan. Dia yakin bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dia yakin bahwa Allah yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman. Kemudian Allah yang seperti itu, maka dia jadikan ibadahnya cuma untuk Allah Subhanahu wa taala, cuma kepada Allah. Itu selesai. Tak perlu istilah-istilah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kelompok-kelompok dalam Islam berperang dengan istilah-istilah, saling tuding, padahal sebenarnya yang dituju tetap sama. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dari mana para ulama menyimpulkan seperti itu? Karena banyak ayat-ayat Al-Quran. Walal in sa'altahum man khalaqahum. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang ciptakan mereka, orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyembah patung Latta, Manat dan Uzza,
Mereka gantung di dinding Ka'bah, mereka tawaf mengelilingi patung-patung tersebut. Yang kalau mereka naik kapal di lautan, diterjang ombak, mereka akan berseru kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka dalam kondisi lapar, mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Cuma kalau ditanya, apakah Lata, Manat dan Uzza itu yang menciptakan? Mereka akan jawab tidak. Kalau ditanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah, pasti mereka jawab Allah. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard, kalau engkau tanya pula kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, pasti mereka jawab Allah. Fa'anna yufakun. Lalu kenapa mereka berpaling? Lalu kenapa mereka kalau sakit pengen sembuhnya lewat jimat? Lalu kenapa mereka kalau pengen harta datangnya ke gunung pesugihan? Kenapa bersekongkol dengan jin? Lalu kenapa mereka kalau ingin rumahnya dijauhi dari segala macam bahaya, kenapa pakai pajangan-pajangan yang dianggap bisa mendatangkan kebaikan? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga kemurnian tauhid, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang ngasih kita rezeki, maka para ulama menjadikan cara mentauhidkan Allah dengan 3 tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yakin Allah sebagai pencipta, yakin Allah Subhanahu wa taala punya nama dan sifat seperti dalam Al-Qur'an dan hadis, maka kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Apa kata Nabi? "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah yang ciptakan engkau. Jimat-jimat yang dipakai itu tidak punya andil dalam menciptakan. Dia barang, benang, botol, helai rambut, ujung kain, dijadikan jimat-jimat sebentuk cincin. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak punya andil dalam menciptakan. Tapi kenapa kita berharap sembuh lewat jimat-jimat? Kenapa kita berharap rezeki lewat tanah kuburan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini persoalannya bukan persoalan sepele. Jamaah yang dimuliakan Allah. Penyembahan itu bukan medianya, tapi yang bahaya itu keyakinannya. Memang orang sekarang tidak lagi menyembah patung Lata, Manat dan Uzza. Tidak ada umat Islam yang menyembah patung. Tapi kalau diperiksa satu persatu, akan masih banyak kita temukan dalam dompetnya ada jimat, di rumahnya ada jimat. Jamaah yang dimuliakan Allah, menjadikan tandingan buat Allah padahal Allah yang menciptakan. Jimat-jimat itu tidak punya andil. Foto-foto yang dipajang itu tidak punya andil. Tanah kuburan tidak punya andil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan medianya, tapi keyakinannya. Pernah nampak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat pakai cincin dari tembaga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada orang tersebut, "Ma hadhihi?" Apa yang kau pakai ini? Tidak ada yang salah dengan pakai cincin. Nabi pun pakai cincin. Cuman ada yang janggal sehingga Nabi tanya. Faqala hiya minal wahinah ya Rasulullah. Ini adalah wahinah. Wahan artinya lemah. Ini penangkal dari lemah. Kalau dipakai cincin ini kita jadi kuat, terhindar dari penyakit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Copotlah cincinmu itu, karena dia tidak menjadikan engkau kuat, malah menjadikan engkau lemah. Berharap dengan jimat bisa kuat, engkau akan jadi lemah. Wa in mitta wa hiya 'alaika falama aflahta abada.
Kalau seandainya cincin itu masih di tanganmu dan engkau mati dalam keadaan seperti itu, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bahayanya. Walaupun medianya kecil, bukan masalah cincin dari tembaga. Pakai cincin boleh, tapi keyakinannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas, ketika mereka menjenguk ada seorang yang sakit. Lalu di sisi Abdullah bin Abbas ada yang mengusulkan, ala tu'alliku syai'an? Kenapa engkau tidak memakai sesuatu? Pakai kalung, pakai cincin, atau pakai gelang untuk penangkal penyakit? Karena wajar ada komentar-komentar seperti itu dari kalangan para sahabat, karena mungkin ada yang baru masuk Islam, sehingga belum menyeluruh keilmuan keislamannya, tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan. Sama halnya dengan kesempatan yang lain ketika mereka pulang dari perang Hunain, ketika istirahat di sebatang pohon yang rindang punya banyak cabang, mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu kami ketika masih dalam agama Nasrani, kalau kami pulang dari perpelangan, kami biasa menggantungkan pedang kami di pohon Zatu Anwar yang punya banyak cabang dan ranting. Letakkan pedang di situ, maka tidak akan pernah kalah perang selama-lamanya. Itu keyakinannya. Ij'al lana dzata anwar kama lahum zatu anwar. Gimana wahai Rasulullah kalau kita buat pohon Zatu Anwar sebagaimana orang-orang Nasrani punya pohon seperti itu? Awak buat puluh deh awak tampil menggantungkan pedang yang diyakini keramat dan tidak akan pernah kalah kalau perang. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma taquluna illa kama yaqulu Banu Israil li Musa alaihissalam. Yang kalian ucapkan barusan ini tidaklah sama kecuali seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Apa ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, awak buat pulut Tuhan seperti orang-orang musyrik itu punya Tuhan. Mereka kan punya berhala, mereka sembah. Awak buat pulut Tuhan banyak. Masa awak menyembah sesuatu tidak nampak? Awak buat puluh patung-patung Tuhan. Lain awak sembah Allah, cuman awak jadikan wujudnya di dunia. Kita punya Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Masa kita punya Tuhan yang tidak nampak? Bahkan kalau awak buat puluh Tuhan, jamaah diakan Allah meyakini pohon keramat. Apa kata Nabi? Yang kalian minta barusan itu sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa, buat Tuhan. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tandingan Allah itu bisa banyak dalam berbagai bentuk, dari kecil sampai yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah. Karena seringkali kalau sudah bicara tentang tauhid, tentang syirik, yang dipahami oleh sebahagian masyarakat bahwa yang syirik itu yang dilakukan orang Nasrani menyembah patung Yesus. Yang syirik itu yang dilakukan oleh orang Buddha menyembah patung Siddhartha Gautama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal umat Islam pun bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka murnikan tauhid kita. Tidak boleh apapun yang tidak punya andil dalam menciptakan kita, dalam memberi rizki kepada kita, maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Memang kadang-kadang kenapa muncul perbedaan di tengah masyarakat tentang ini? Kenapa ada cap? Kalau sebagian ustaz mengatakan ini jimat, kemudian pakai pajak foto-foto penglaris, itu bahaya. Datang ke kuburan lalu ambil tanahnya untuk disimpan di rumah. Kalau berdagang biar sukses, kalau belum punya anak biar dikaruniai anak. Dikatakan itu adalah kesyirikan, maka akan banyak yang mengatakan itu terlalu keren. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada dosa yang paling besar. Allah yang ciptakan engkau, kata Nabi, tapi engkau buat tandingan buat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Cuma kadang-kadang sebagian salahnya kami cuma pasang foto-foto ulama kami, tanda kami cinta kepada mereka. Nah, kalau mau foto ulama, kenapa tidak foto-foto yang lain? Kita masuk ke minimarket, masuk ke toko-toko umat Islam, masuk ke rumah makan, kenapa foto yang sama? Dengan keyakinan kalau seandainya dicopot, hilang keberkahannya. Jangan main-main dengan perkara ini. Kalau sekedar pajangan, aman. Tapi kalau ada keyakinan, bahaya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, ya Allah, Engkau pemilik langit, Engkau pemilik bumi, Engkau pemilik arasy yang agung. Engkau adalah Rabb kami, yang menciptakan kami, yang memiliki kami, yang mengatur kami, dan Engkau yang pantas untuk ditaati. Wa Rabb kulli syai', dan Engkau adalah Rabb segala sesuatu. Selain Allah, tidak ada yang punya andil dalam menciptakan alam semesta. Malaikat tidak boleh jadikan tandingan bagi Allah. Ada orang yang menyembah malaikat. Para nabi tidak boleh dijadikan tandingan bagi Allah. Ada orang yang menyembah nabi. Orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam. Apalagi bukan malaikat, bukan nabi, yang status di bawah itu hanya selembar foto, hanya sebentuk cincin, hanya benang yang dijalin dan segala macam bentuk jimat-jimat, apapun medianya. Malaikat saja tidak boleh disembah. Para nabi tidak boleh dijadikan perantara bagi Allah, apalagi yang selain itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faliqal habbi wan nawa. Lalu kelanjutan bacaan Nabi sebelum tidur, Engkau yang menumbuhkan biji-bijian dan yang mengelupas biji yang terdapat pada kulit yang terdapat pada biji-bijian tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah faliqul habbi wan nawa. Ketika kita bercocok tanam, menanam benih, bagaimana padi yang kita masukkan ke dalam penyemaian, ke dalam tanah, Allah Subhanahu wa taala yang mengelupaskannya. Kulit dari padi tersebut terkelupas lalu tumbuh menjadi benih. Ketika kita bercocok tanam, kita masukkan sebutir kacang ke dalam tanah, dia punya nawa, kulit arinya. Kulit itu terkelupas, kemudian biji itu terbelah, tumbuh tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah yang mengatur semuanya. Manusia sekarang apa yang tidak bisa dilakukan? Kecanggihan teknologi yang luar biasa. Mereka bisa menciplak beras dari plastik. Mereka bisa membuat telur tiruan. Mereka bisa membuat buah-buahan tiruan dengan rasa yang hampir sama, dengan bentuk yang tidak bisa dibedakan, tapi tidak pernah bisa menumbuhkan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan jadi kanker dan segala macam penyakit-penyakit berbahaya. Beras dari plastik, telur hasil tiruan, buah-buahan yang diciptakan oleh manusia, bukan berasal dari tumbuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Mereka bisa membentuk yang serupa, tapi yang mereka tidak punya adalah kehidupan. Bikin seperti kacang mereka bisa, tapi bisa tumbuh itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menumbuhkan biji-bijian, yang mengelupas kulit ari pada biji tersebut sehingga tumbuh tanaman. Allah Subhanahu wa taala. Wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan, yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Allah berikan petunjuk. Allah utus para rasul untuk menyampaikan kepada umatnya. Orang Yahudi dapat Taurat. Taurat artinya adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat petunjuk atau syariat, berasal dari bahasa Ibrani. Injil bermakna al-bisyarah, kabar gembira.
Tapi untuk umat Islam, kitab itu disebut dengan Al-Quran, atau nama lainnya sifatnya Al-Furqan. Al-Furqan pembeda antara hak dan batil. Jalan kebenaran dengan jalan kesesatan dibedakan oleh Al-Quran. Yang ikut Al-Quran ikut jalan yang lurus. Yang menyimpang dari Al-Quran berbelok jalan kesesatan. Al-Quranlah pembedanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dari sisi penamaan, betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala menamakan kitab yang diberikan kepada umat yang terakhir untuk syariat yang terakhir dengan Al-Quran. Dari namanya sajalah nampak apa yang dituju. Yang dituju dari Al-Quran, baca, pelajari, pahami, amalkan dalam kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Taurat artinya syariat, Injil artinya kabar gembira, Al-Quran artinya al-makruh yang dibaca. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang di awal Al-Quran sekedar buat membaca yang setiap hurufnya mendatangkan 10 kebaikan, dapat 10 kali lipat pahala, itu tidak dibaca. Banyak yang hanya membaca Quran sekali dalam setahun. Banyak yang setiap hari kalau hendak sholat tidak baca